Ya. Ya. Mangga Pak Deden. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana, sebelum pertemuan hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan, memberi kelancaran, sehingga pertemuan ini bisa tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mangga Pak WI dilajeng. Ya. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Deden Setwan Kuningan ya telah memimpin doa pembukaan. Alhamdulillah Ibu Bapak peserta PKA ya kelompok 2 saya perhatikan kurang tidur ini ya. Karena WA saya bunyi terus ting ting. Aduh. Ini sampai saya bilang aduh jaga kondisi gitu ya. Tapi kan saya harus respon ya. Baik. Sampai tadi pagi juga subuh masih berjalan. Oke. Bapak Ibu sekalian, untuk bahan materi pada hari ini sudah saya share ya melalui Ibu Nur Hayati dan Bu siapa ya Dini apakah saya lupa lagi ya. Jadi itu yang apa namanya secara keseluruhan. Namun sesuai jadwal hari ini kita presentasi dulu ya karena di akhir kita tinggal pembulatan ya ini kita juga punya waktu cuma 2 jam pelajaran 2 kali 45 menit berarti sampai jam 12. Baik Bapak Ibu sekalian kita presentasi dulu untuk tugas individu ya sampling hari ketiga ya berarti berkaitan dengan manajemen keuangan dan manajemen resiko ya. Baik, kalau saya nanya ke Bu Nur pasti manggawe Bapak sina milih gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan semua sudah siap ya. Dan ini saya lupa ya. Sebaiknya yang Bapak Ibu buat individu maupun kelompok itu kan ada dalam bentuk Word, ada dalam bentuk PDF. Nah, saya sarankan supaya tidak terlalu banyak file gitu ya. Jadi yang PDF Word itu di-combine ya, ada fasilitasnya dengan PDF apa namanya PPT. Ya, itu Ibu tinggal searching combine PDF gitu ya, nanti di-upload menjadi satu. Jadi Word-nya dulu ya, baru apa namanya PPT. Ini penting untuk nanti Bapak Ibu juga pada saat seminar RKA itu juga demikian. Word-nya dulu baru di bawah. Jadi begitu presentasi tinggal yang bagian bawah aja ya. Saya kira itu aja untuk mengenai dokumen. Kecuali yang kelompok, ini Bapak Ibu sudah mulai membuat videonya ya luar biasa. Ada judulnya juga selalu kompak katanya. Kompak ya. Bagus. Dan saya dengar tadi malam juga suara burung masih ada itu suara burung Dini ya. Bu Dini kayaknya atau Bu Siti Hodijah ya. Suara di rumah burung. saya Pak, di rumah saya. Oh iya ya. Ada suara burung. Aduh. Burung apa Bu itu teh? Pak itu teh pun lancet ada murai ya, banyak. Wah, mantap. Ya, baik. Jadi untuk yang individu ya silahkan saya akan lihat nih semua udah siap ya di apa namanya di laptopnya tinggal klik bisa keluar. Pak Edo, silakan Pak Edo. Halo Pak Edo. Ya, mangga Pak. Sok. Siap. Ya. Saya coba share screen Pak. Ya, siap. Sudah terlihat Pak? Sudah. Sudah? Sudah. Ya. Ya. Saya akan coba Pak untuk ya. menampilkan
apa yang sudah saya buat tentang analisis manajemen penganggaran dan pelaksanaan manajemen risiko serta membangun budaya risiko. Lanjut ya. Ya, analisis manajemen penganggaran, latar belakang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujud pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selanjutnya, anggaran punya fungsi sebagai alat perencanaan, sebagai alat pengendalian, sebagai alat kebijakan fiskal, dan juga sebagai alat politik. Tahap perencanaan anggaran ada 3, Pak. Tahap penyusunan rencana, tahap penetapan rencana, tahap pengendalian, dan evaluasi rencana. Macam-macam dari jenis belanja. Ada belanja pegawai, ada belanja barang, ada belanja modal, ada belanja bunga, ada belanja subsidi, dan lain-lain. Nah, ini analisis pelaksanaan penganggaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Ini di bidang saya, Pak, di bidang kepariwisataan. Di murni ini dapat 7.384.153.500. Setelah itu di pergeseran berubah, tapi berubahnya hanya sedikit, kurang lebih 500.000 karena ada sesuatu yang harus digeser, waktu itu salah. Dan pada perubahan pertama, karena waktu itu ada rasionalisasi, menjadi turun, Pak. 6.077.000.000 itu karena dibagian untuk kegiatan COVID di Kota Bandung. Nah, pada perubahan kedua ada kenaikan sekitar hampir 3 miliar, Pak. Ini kenapa ada? Karena memang waktu itu pelaksanaan kita di 2020 kita mendapatkan hibah pariwisata dan itu ada silvanya, Pak. Dan itu dimasukkan ke dalam perubahan kedua yang disahkannya pada bulan November 2021. Seperti itu. Nah, ini. Jadi anggaran terakhirnya itu 9.924.937.261. Realisasinya 6.680.618.225. Dan saldo dan silvanya lumayan. 3.244.319.6 rupiah. Nah, ini adapun analisa penganggaran pada bidang kepariwisataan sebagai berikut. Bahwa anggaran kegiatan bidang kepariwisataan awalnya 7.380 sekian, setelah ada pergeseran dan 2 kali perubahan anggaran bidang kepariwisataan naik menjadi 9.924 sekian. Yang terjadi pada perubahan kedua yang disahkan pada bulan November. Kenaikan ini disebabkan adanya silva dari dana hibah pada tahun 2020. Bahwa dengan adanya kebijakan PPM level 4 di Kota Bandung yang dimulai dari bulan Juni sampai September 2021, sehingga kegiatan APBD murni tahun anggaran 2021 yang seharusnya dilaksanakan pada bulan-bulan tersebut dengan terpaksa pelaksanaannya setelah bulan September 2021, Pak. Karena kita banyaknya pelatihan, kegiatan di hotel tidak boleh, akhirnya kita pindahkan kegiatannya pada triwulan terakhir. Karena kegiatan maksud mengumpulkan peserta yang cukup banyak dan pada gilirannya baru dapat direalisasikan pada triwulan 4, bulan Oktober sampai dengan Desember 2021. Selanjutnya bahwa sebagian besar yang tidak terrealisasi adalah adanya penambahan anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2021. Hal ini disebabkan oleh karena penetapan DPA perubahan tahun 2021 per tanggal 1 November
Jadi kita hanya punya waktu 1 bulan untuk pelaksanaan. Dan itu agak susah karena kita juga ada kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana pada triwulan ketiga karena ada kebijakan dari PPKM. Tidak memungkinkan dan tidak memberikan ruang dan waktu dalam melaksanakan kegiatan perubahan tahun anggaran 2021. Di mana pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada bidang keperawisataan minimal memerlukan waktu 3 bulan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Jadi kalau ini karena November kita hanya punya waktu sebulan, akhirnya tidak dapat terlaksana apa. Itu mungkin untuk analisa penganggaran. Ini ada manajemen resiko serta membangun budaya resiko. Latar belakang menurut Ceregan dalam bukunya Risky Business, pengertian manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Sementara itu menurut Noseworthy, pengertian manajemen risiko adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Tujuan manajemen risiko, 1, melacak sumber-sumber risiko, 2, menyediakan informasi risiko bagi perusahaan, 3, minimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko, 4, memberikan rasa aman bagi stakeholder, 5, menjaga stabilitas dalam pertumbuhan perusahaan. Manfaatnya, membantu perusahaan mencapai visi misi, 2, mencegah perusahaan mengalami kolaps, 3, meningkatkan keuntungan perusahaan, 4, menjaga kepercayaan stakeholder. Nah, ini analisa manajemen resikonya, Pak. Ini agak repot juga kalau diterangkan. Karena juga kecil-kecil, sudah kita buat analisanya. Jadi, mungkin contoh aja yang pertama, Pak. Ini programnya peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Kegiatannya pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten dan kota. Tujuan kegiatan, meningkatnya daya tarik wisata di Kota Bandung. Indikator kinerja, jumlah destinasi berbasis community based tourism yang dikembangkan. Nah, ini identifikasi resikonya. Tahapnya, prosesnya itu pertama perencanaan, terus uraian resiko, adanya penolakan DSR oleh stakeholder. DSR itu desain strategis rencana aksi, Pak. Nanti itu ini kan dengan Capwal. Dan itu pemilik kegiatannya adalah kami bidang kepariwisataan. Terus sebabnya uraian perencanaan tidak holistik dan kolaboratif. Sumbernya baik dari internal maupun dari eksternal. Dampak dari hal tersebut terhambatnya pembentukan kampung wisata. Pihak yang terkena adalah disebut PAR. Nah, ini analisis resikonya. Kemungkinan itu kemungkinan terjadi. Kalau semakin besar berarti semakin besar akan terjadi. Dan dampaknya semakin besar juga. Kalau semakin besar akan semakin besar terjadi. Range-nya ini 1 sampai 5. Jadi nilai resikonya ada 5. Ini urutan prioritas ini berdasarkan prioritas yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pak. Seperti itu. Ya. Terus rencana tindak pengendalian RTP-nya, rencana tindak pengendaliannya adalah melibatkan seluruh masyarakat dan stakeholder dalam penyusunan DSRA di kampung wisata tersebut. Itu salah satu contohnya, Pak. Ya. Nah, ini tabel manajemen risiko di atas menunjukkan analisa risiko di bidang kepariwisataan dan pariwisata Kota Bandung. A, kemungkinan risiko yang akan terjadi, penilaian tingkat kemungkinan terjadinya risiko yang ditetapkan manajemen dalam skala 5, jadi 1 sampai 5. B, dampak pada organisasi jika terjadi risiko, penilaian tingkat dampak terjadinya risiko yang biasanya ditetapkan manajemen dalam skala 5 juga. Jadi semakin besar semakin berdampak. Dan C, nilai risiko dapat didapat dari kemungkinan terjadi risiko dan dampak yang terjadi sehingga menghasilkan urutan prioritas yang selanjutnya dibuat rencana tindak pengendalian. Ya. Nah, ini menetapkan budaya risiko, kebetulan kalau di kita belum dilaksanakan nih, Pak. Budaya risikonya di Dinas Kebudayaan Pariwisata
Tapi ini menjadi masukan dan nanti mungkin untuk ke depan kita berbicara dengan bagian program untuk bisa menetapkan budaya resiko ini. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, stop screen. Applause buat Pak Edo. Ya, udah lengkap ya dari mulai manajemen penganggaran sampai kepada manajemen risikonya. Hanya itu tadi manfaat, Pak, bisa di breakdown internal, eksternal, termasuk dampak ya. Internal, eksternal, tadi manfaat itu disatukan oleh Bapak, internal eksternalnya, termasuk kalau ada penyebab tadi ya, ada internal sama eksternal. Oke, ya. Sekarang yang berikutnya saya lihat di sini siapa ini ya. Hadianto Purnama, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya masih di Wood Pak, nggak apa-apa Pak. Ininya. Masih di Wood nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Singkat aja Pak ya. Baik Pak. Intinya aja. Terima kasih Pak. Udah ada di layar Pak? Ada. Ya. Diperbesar aja Pak itu. 100 lebih itu plusnya. Di bawah kanan. Nah, plusnya Pak. Supaya agak gede. Paling pojok, nah itu. Nah, sip dah lah. Baik, saya akan menjelaskan tentang tugas saya Pak, tentang analisis pelaksanaan manajemen penganggaran di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Yang pertama, dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem dari pengelolaan keuangan negara. Pada dasarnya adalah bagian dari sistem keuangan negara, elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan daerah paling tidak mencakup satu pembagian kewenangan pendapatan, ya, analisis dan pembahasan pengelolaan keuangan. Pertama yaitu proses perencanaan dan penganggaran. Rencana kerja pemerintah daerah RKPD yang telah disusun dan dijabarkan ke dalam kebijakan umum anggaran KUA, prioritas plafon anggaran sementara atau disebut dengan PPAS, dan rencana kerja Yang kedua adalah dalam anggaran RKA disebut dibahas menjadi anggaran pendapatan belanja daerah APBD, dan dokumen pelaksanaan anggaran DPA. Nah, diklik di situ Pak, jangan di header puter supaya nggak burem. Nah, di situ diklik di bawah. Klik. Nah, kan jadi hitam. Ya. Nah, dalam beberapa proses kegiatan dan yang menjadi penunjang proses perencanaan dan penganggaran adalah yaitu dalam hal pertama musrembang Pak, kedua pengesahan renstra dan renja dinas, ketiga penyusunan RKA sampai dengan DPA dinas, keempatnya tim asistensi, kelima tim anggaran pemerintah daerah, dan ketujuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penetapan APBD. Dalam proses perencanaan dan penganggaran berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Tetapi pada pemerintah Kabupaten Purwakarta selama ini sebagian tidak sinkron Pak. Yang kedua yaitu proses pelaksanaan. Dalam pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah APBD baik atas pelaksanaan penerimaan maupun pengeluaran daerah, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus taat pada ajas umum pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah APBD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu dalam semua penerimaan daerah
dan pengeluaran daerah dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, yang artinya tidak boleh ada penerimaan yang dikelola di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kedua, setiap bidang yang mempunyai tugas atau memungut dan atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga pemungutan dan atau penerimaan daerah tidak menjadi beban hanya satu bidang saja, selain menjadi tanggung jawab semua bidang yang punya penerimaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah jumlah belanja yang dianggarkan dalam merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Artinya, pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran pendapatan belanja di dinas. Dan juga setiap bidang dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan. Keempat, pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hambatan-hambatan pengelolaan keuangan daerah dari proses perencanaan dan penganggaran dan proses pelaksanaan. Yang pertama dalam hal struktur birokrasi. Hambatan struktur birokrasi yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan yaitu seringkali pagu anggaran di APBD sudah tersedia tapi juknisnya seringkali turun terlambat dari pemerintah daerah yang merupakan salah satu hambatan dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah. Disingkat aja Pak, pointersnya aja. Jangan sampai. Yang kedua adanya sumber daya manusia Pak. Terus yang ketiganya ada komunikasi, keempatnya disposisi atau sikap, dan selanjutnya adalah upaya-upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah dari proses perencanaan penganggaran dan proses pelaksanaan. Nah, dalam hal ini Pak, untuk mengatasi masalah struktur birokrasi, hambatan struktur birokrasi dalam proses perencanaan penganggaran pelaksanaan, hal yang pertama itu dalam hal gagal lelang Pak. Yang kedua, upaya mengatasi hambatan sumber daya dalam proses perencanaan, program kegiatan, itu melakukan mengikuti BINTEK dalam hal perencanaan atau dalam sistem BINTEK SIMDA-nya Pak. Terus selanjutnya dalam hal analisis pelaksanaan manajemen risiko dan menurut strategi membangun budaya risiko, di mana sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Nah di sini kami Pak di Dinas Lingkungan Hidup itu bentuk budaya desa risikonya harus diterapkan mengikuti pertama komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Sehingga peran pimpinan puncak dan jajarannya merupakan kunci utama di dalam menjalankan perubahan. Dalam hal ini kesimpulan yang dari hasil saya Pak, dari hasil analisis dan pembahasan dalam pengelolaan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup, yang pertama yaitu proses perencanaan dan penganggaran berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Tetapi pada Dinas Lingkungan Hidup selama ini sebagian tidak sinkron Pak. Yang kedua adalah proses pelaksanaan pengelolaan keuangan. Di Dinas Lingkungan Hidup dalam proses pencairan keuangan, pejabat yang terlibat di dalamnya sudah memahami alur pencairan keuangan, pengelolaan keuangan daerah, tetapi seringkali tidak patuh pada aturan yang ada karena seringkali melewati batas yang ditetapkan. Yang jadi hambatan-hambatan tadi Pak yang sudah saya jelaskan, yang pertama struktur birokrasi, kedua sumber daya. Di sini sumber daya juga ada sumber daya manusia dan ada sarana prasarana. Komunikasi dan disposisi atau sikap. Nah, dalam hal mengatasi hambatan, maka upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran dan pelaksanaan adalah sebagai berikut Pak. Yang pertama struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi atau sikap. Maka dari elemen itu bisa kita sikapi hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Mungkin itu Pak yang saya bisa sampaikan Pak. Karena saya masih di Wood Pak, masih ini Pak. Mohon maaf. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ditutup. Stop screen. Atas, tengah. Ya Pak. Stop screen.
Stop screen. Di atas Pak, atas tengah ada stop screen. Bentar, Pak. Ini. Atas. Ya. Nah, oke, aplaus buat Pak Hadianto. Siap, Hadianto di DPM PTSP kepegawaian Di ya? lingkungan hidup, Pak. Bukan, yang di DPM PTSP di sekretarisnya bagian kepegawaian ada yang namanya Endang. Oh ya, ada Pak. Oh ya, salam aja ya buat Siap, Endang. siap Pak. Siap. Ya. Baik. Selanjutnya masuk ke kelompok aja ya, yang tugas hari ketiga. Silakan untuk kelompok 21, siapa dulu penyajinya? Silakan. Kantun screen. Red Ya. screen, Pak. Nggak ada suaranya. Bu Dini. Ya. Silakan. Ya, sebentar ya, Bu, masih belajar. Nanti siap-siap kelompok 2.2 ya. Kami dari kelompok Kan yang itu Bu Dini, ini mah yang hari keempat ya? Coba yang hari kedua Bu Din, yang resiko bukan. Yang resiko dulu ya. Hari ketiga itu Hari ketiga nanti dulu. untuk sesi nanti. Udah pingin cepat berhenti. Yang ini bukan? Yang penganggaran. Ya, penganggaran sama manajemen risiko. Oh, yang benchmarking, Benchmarking. Ya, benchmarking. Yang benchmarking. Bentar. Ke mana itu ya? Keluar Jawa ya? Iya Pak, lumayan Pak Ya. jalan-jalan. mulai Kepri. Ya, Carefree. Sebentar ya Pak ya. Cuman ini panjang, nanti apa di skip aja Pak? Ya, kita lihat ya. Kalau panjang kan mudah itu di skipnya. Iya. Yang penting alurnya udah kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 2.1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu merupakan hasil dari virtual benchmarking ke Kanwil DJPP Provinsi Kepulauan Riau dalam menerapkan manajemen resiko. Ini merupakan penugasan daripada agenda ketiga. Sebelumnya perkenalkan kami anggota kelompok 2.1 yang insya Allah akan selalu kompak. Saya sendiri Nur Hayati dari DPPKB Kota Bandung, kemudian Ibu Dini Ayulinda dari BPKAD Kota Cimahi, Pak Deden Yuliadi. Nah, ini bisa dilewat karena sudah ya, lewat aja itu. Ibu Ida Farida Agustin, manajemen resiko. Sebelum ke hasil daripada benchmarking virtual ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pengertian, yaitu pengertian dari manajemen resiko itu sendiri, yang merupakan pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Kemudian proses manajemen resiko ini dilengkapi mulai dari penetapan konteks, identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, dan penanganan resiko, serta dilengkapi dengan adanya komunikasi dan konsultasi pada masing-masing tahapan dan dimonitoring atau dilakukan review. Tujuan daripada manajemen resiko ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kerja. Yang kedua, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif. Kemudian yang ketiga, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Keempat, meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Kelima, meningkatkan kepatuhan pada regulasi. Keenam, meningkatkan kepentingan dan kepercayaan pada pemangku kepentingan. Ketujuh, untuk meningkatkan ketahanan organisasi. Dan yang kedelapan adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan apa yang kita pelajari pada pelatihan kali ini.
Selamat datang, ini hasil benchmarking kami, yaitu selamat datang di zona integritas di virtual ke Kanwil DJBP Kepulauan Riau. Sebelumnya kami akan membacakan atau menyampaikan sedikit tentang sejarah daripada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Riau atau Kanwil DJPB Kepri. Yang pertama, kantor barunya ini terletak di Jalan Sultan Muhammad Shah, Dampak, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Sejarahnya jejak pembendaharaan di Kepulauan Riau ini baru terbentuk pada tahun 1956 di kantor yang pertama yang dibangun yang disebut CKC atau Central Kantor Compatibility. Kemudian pada tahun 1964 berubah menjadi Kantor Pusat Pembendaharaan Negara atau KPPN. Di sini penamaan kantor ini terus berubah hingga pada tahun 2014 dibentuklah Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Riau atas dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 yang merupakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal. Kemudian untuk latar belakang penerapan manajemen risiko di Kanwil DJBP Kepri ini akan disampaikan oleh rekan kami selanjutnya. Terima kasih Bu Ketua. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang penerapan manajemen risiko di Kanwil DJBP Kepri. Menyadari bahwa teknologi informasi telah mengalami transformasi yang sangat cepat, perubahan tersebut membuat DJBP Kepri menghadapi banyak tantangan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Kendala dan ketidakpastian tersebut dikenal sebagai risiko. Dalam menjalankan tugas dan fungsi DJBP Kepri sebagai organisasi pemerintah memiliki indikator kinerja utama atau IKU yang dijabarkan di dalam sasaran strategis yang harus dicapai. Dalam merealisasikannya, ada kemungkinan gagal atau tidak dapat dicapai sesuai rencana. Hal ini disebabkan adanya potensi resiko yang terjadi, sehingga DJBP Kepri merasa perlu menerapkan manajemen resiko untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dan berdampak negatif pada sasaran strategis yang hendak dicapai. Penerapan manajemen risiko melalui budaya sadar risiko berawal dari kesadaran bahwa daya tahan organisasi pemerintah terhadap kemungkinan timbulnya risiko tergantung pada bagaimana mempersiapkan diri secara sistematis terhadap risiko yang harus dihadapi. 2. Kekuatan yang paling mendasar adalah terciptanya budaya risiko, risk culture, di mana sudah secara otomatis dan menyeluruh menerapkan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko serta menyatukan keseimbangan antara risiko dan pengendaliannya dalam setiap proses bisnis. Budaya sadar resiko. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor Kep 796/PP/216 tentang budaya sadar resiko di lingkungan Kanwil DJBP Kepulauan Riau. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai budaya sadar resiko di Kanwil DJBP Kepri oleh rekan kami selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu mengenai budaya sadar risiko, di mana di Kanwil DJPP Kepulauan Riau menetapkan 4 budaya sadar risiko, yaitu komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu peran pemimpin puncak dan jajarannya merupakan kunci utama di dalam menjalankan perubahan. Budaya yang selanjutnya, komunikasi
berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko, di mana komunikasi yang berkelanjutan diharapkan mampu menghasilkan perubahan sikap, attitude change pada orang lain, dengan tujuan untuk memudahkan orang lain dalam memahami pesan oleh seseorang pemberi pesan, komunikator, dan menimbulkan feedback dari si penerima pesan, komunikan, secara efektif. Mengkomunikasikan manajemen risiko perlu dilakukan secara komprehensif dan masif kepada seluruh pegawai. Budaya selanjutnya yaitu mengenai penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik. Di sini penghargaan bertujuan agar unit organisasi dapat mengembangkan kinerja pengelolaan risiko dengan membantu mereka menyadari dan menggunakan potensi mereka sepenuhnya dalam mengembangkan misi organisasi dan menyediakan informasi bagi pegawai dan pimpinan untuk membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan atau pelaksanaan tugas dan fungsi. Penghargaan yang dapat diberikan dalam hal ini dapat dalam bentuk bisnis organisasi dengan. Baik, kami lanjutkan berikutnya paparan yaitu profil manajemen risiko Kanwil DJPB Kepri. Manajemen risiko yang pertama, sistem pengendalian internal atau SPIP untuk memastikan proses bisnis telah dilaksanakan dengan efektif, yaitu dengan mitigasi atau penanganan risiko melalui kegiatan atau aktivitas untuk mengurangi kemungkinan dan atau dampak risiko. Oke, bisa digeser lagi. Yang kedua, pembentukan struktur manajemen risiko itu untuk menetapkan kebijakan. Yang ketiga, unit penerapan manajemen risiko pada Kanwil DJPB Provinsi Kepri diharapkan dapat yang pertama meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja. Yang kedua, mendorong manajemen yang proaktif dan partisipatif. Yang ketiga, kemudian meningkatkan pemangku kepentingan atau IKPA, Satker DJPB Kepri secara agregat tahun 2021 telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan, yaitu dengan skor 97,85 dari skala 100. Di samping itu, capaian realisasi penyerapan anggaran belanja juga menunjukkan capaian yang baik, yaitu 93,14% dari total pagu sebesar 9,45 triliun rupiah. Dan yang sangat penting. Yang pertama, pentingnya komunikasi antar lembaga atau stakeholder untuk mempercepat pencapaian tujuan. Kedua, setelah dilakukan budaya sadar resiko di Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kepulauan Riau, didapatkan capaian yang signifikan dan sesuai harapan, sehingga penerapan budaya sadar resiko di tiap tatanan organisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Bapak Ibu, setelah mempelajari hasil virtual benchmarking yang telah dilakukan, kami mencoba membuat action plan yang nantinya akan diterapkan di instansi kami masing-masing. Langkah pertama yaitu menguatkan komitmen pimpinan untuk penerapan manajemen risiko, karena komitmen pimpinan ini adalah kunci. Kemudian yang kedua adalah membangun budaya risiko dengan melakukan komunikasi dan sosialisasi secara berkesinambungan untuk membangun kesadaran seluruh pegawai mengenai pentingnya manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja instansi. Bentuknya bisa berupa rapat koordinasi, webinar, ataupun membuat banner, poster yang bisa ditempel di setiap ruangan untuk memperkuat budaya risiko.
Langkah selanjutnya adalah membentuk struktur manajemen risiko yang fungsinya adalah untuk menetapkan arah kebijakan umum, strategi penerapan dan metodologi manajemen risiko, memastikan proses manajemen risiko berjalan dengan baik. Kemudian melakukan analisis risiko internal dengan mengidentifikasi risiko dan membuat penilaian risiko. Menetapkan kriteria dampak risiko dan prioritas risiko. Selanjutnya membuat identifikasi dan rencana pengendalian, catat dan mengevaluasi pengendalian risiko, serta pengintegrasian manajemen risiko terhadap proses bisnis organisasi. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah memberikan apresiasi kepada bidang yang dapat mengelola risiko dengan baik, sehingga kinerja organisasi dapat meningkat. Bapak Ibu, demikianlah paparan yang dapat kami sampaikan terkait hasil virtual benchmarking kami ke Dirjen Perbendaharaan Kepulauan Riau. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Bila iya, aplaus. Luar biasa nih benchmarking, jauh dan biayanya juga cukup tinggi kayaknya ya. Tapi isinya mundal gitu ya, mundal. Apa itu mundal, Edo? Ya. Edo mah taunya holong doro hakutuho kayaknya mah. Iya. Ya. Oke. Baik, silakan lanjut kelompok 2.2 ya. Biasa diloncat aja, asal udah kelihatan ruhnya aja, bisa nggak usah didetilkan, kelihatan ya. Silakan. Kita share materinya. Ya. Sebentar Pak, agak. Itunya jangan lupa di checklist ya. Iya. Sourcen sama Sherson sama share apa itu ya? Ada 2. Bismillahirrahmanirrahim. Belum keluar? Belum keluar Pak ya? Bentar. Iya. Videonya dibuka dulu, ya. Baru itu nih centang, terus dibuka, di share. Ini Pak. Nah, ada. Ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul tentang manajemen keuangan dan manajemen resiko. Presentasi ini disusun oleh pertama Hadianto Purnama, kedua Rahmawati Neni Triatni, ketiga Alma Wiranta, keempat Edward Perlindungan, dan kelima Siti Khadijah. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, maka diperlukan sistem pengendalian intern pemerintah atau yang disebut dengan SPIP yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah atau Kabupaten Purwakarta, di mana SPIP-nya yaitu suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan berorganisasi. Nah, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta selain sebagai lembaga penyelenggara loncat aja. Maka diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak Kabupaten Purwakarta, dokumen yang berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dengan rencana tindak pengendalian untuk memberikan acuan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta. Ruang lingkupnya terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan lingkungan pengendalian.
lingkungan pengendalian yaitu suatu kondisi, suatu instansi pemerintah yang ya diloncat-loncat intern di lingkungan di pangan dan pertanian data melalui tahapan identik. Yang keempat yaitu melalui informasi dan komunikasi yang diselenggarakan loncat lagi lingkungan di mana Kepala SPKPD memberikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akurat pilihan yang diharapkan, di mana melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta unsur lingkungan pengendaliannya itu dengan merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya, sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas diloncat lagi pemerintah. Berikut, saya akan menjelaskan mulai dari sekretariat, di mana dalam hal sekretariat yang mempunyai risiko dan kegiatan pengendalian yang pertama yaitu kegiatan pemeliharaan rutin atau yaitu yang pertama yaitu kegiatan pengembangan intensifikasi dan pengembangan intensifikasi. Lanjut ya. Terus telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif, namun beberapa lainnya kurang atau tidak efektif. Terus mengatasi risiko dalam upaya terus menyusun data pemanfaatan alsintan untuk mengetahui sebaran, jenis dan kondisi alsintan, yaitu alat mesin pertanian. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan penyuluh pertanian yang penyuluh ditingkatkan. Yang selanjutnya kerjasama dalam hal pelaksanaan tindak lanjut sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP atas setiap rekomendasi hasil audit, evaluasi, review dari auditor eksternal maupun internal. Maka di sekretariat, di bidang jabatan pengusaha umum dan jabatan pengusaha tertentu melaksanakan tindak lanjutnya. Yang selanjutnya yaitu pemantauan atas pelaksanaan RTP, rencana tindak pengendalian, yaitu Kepala Dinas Pangan dan Pertanian memberikan laporan atas pelaksanaan sesuai tanggung jawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Demikian hasil dari presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, stop screen. Ya, plus buat kelompok 2.2. Ini suaranya berapi-api kayak zaman dulu ya. Kalau film-film zaman dulu kan begitu ya. Oke, toa gitu. Aduh. Suara siapa itu ya? Saya Pak, sudah buka kemarin Pak, jadi semangat. Ya, oke. Sekarang kita masuk tugas sampling yang hari ini ya, yang individunya. Coba siapa saya lihat di sini. Ibu Rahmawati, Neni. Siap-siap untuk kelompok ya. Ada 3. Nanti kelompok 1, 2, dan 3. Ini sampling yang individu, coba. Tadi juga sudah terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menyajikan mengenai integrasi strategi peningkatan kinerja, strategi membangun kolaborasi, dan strategi membangun budaya risiko dalam pengembangan aplikasi PTSP online dengan fitur pengisian laporan perkembangan penanaman modal atau disingkat LKPM, kembangin KOCIR pada DPM TSP Kota Cirebon. Di sini latar belakang dilihat dari kondisi dan tantangan pada tahun 2022, ada beberapa tantangan yang ada di DPM TSP Kota Cirebon.
Tantangan yang pertama, belum optimalnya sistem informasi pelayanan perizinan dan non-perizinan. Tantangan yang kedua, belum tersedianya sistem informasi laporan perkembangan penanaman modal. Dan tantangan ketiga, keterbatasan aparatur. Serta tantangan keempat, penerapan proses perizinan online OSS yang masih mengalami berbagai kendala, baik kendala teknis dan juga belum adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan tersebut. Slide-nya nggak berubah ya? Enggak, Pak. Slide-nya di slide 1 terus itu ya? Oh. Betul, Bu Nur? Halo? Ya. Betul, Pak, betul. Oh, Kenapa iya. ya? Iya. Oh, mungkin ditutup dulu, terus dibuka lagi, baru di-share screen gitu, Bu? Oh, gitu. Iya, Pak. Oh, dibuka filenya, tutup dulu, stop screen. Bisa dipercepat nanti penyajiannya, Bu. Ini masih belum besar. Ya, sebentar. Setelah filenya dibuka, baru kita share screen ke file tersebut, baru di slideshow. Siap-siap nanti kelompok ya, yang 1, 2, dan 3. Singkat aja dipercepat. Kita lihat aja per slide-nya, nggak usah detail. Ya, Pak. Ya. Nah, coba di slideshow tuh, Bu. Ditekan tuh yang di bawah. Apa itu gelas es, dekat sebelahnya 86%. Ada di bawah kanan. Halo, Bu Neni? Halo, iya ya Pak. Ada tuh di bawah tuh slideshow. Halo? Iya. Udah diklik belum? Sudah Pak. Di tampilan di laptop saya sudah full screen. Oke, digerakkan aja oleh Ibu, coba dari situ. Ini bergerak nggak ya coba dipindah slide-nya, Bu, jalan nggak? Dipindahin manual, Bu. Nah, manual ya. Coba. Sudah berpindah belum, Pak? Belum. Oh, masih. Kenapa ya? Ini slide 5, sarana dan prasarana. Coba. Ini slide 5 tuh. Coba digeser ke slide selanjutnya ke 6, diklik aja langsung manual, Bu. Udah? Bisa? Nggak keluar. Belum. Slide 7? Nggak juga. Ini ada problem kayaknya ya. Ke panah kiri kanan. Atau di-share biar dibuka yang lain. Oh, bisa di-share? Oh iya, Pak. Siap. Sambil nunggu di-share, mungkin bisa kelompok 1 presentasi dulu. Bisa, Pak. Bu Ya. Dini atau Pak Deden bisa bantu share screen yang videonya. Ya, silakan. Kelompok yang 1. 2.1. 2.1. Silakan. Yang ini nanti di-share ke grup yang lain, siapa tetangganya. Yang Bu Neni di stop dulu ya? Ya, stop screen dulu. Iya. Di stop screen dulu. Stop screen. Nah, oke, silakan. Nanti Ibu Neni bisa di-share ke teman. Iya, Pak. Siap. Silakan kelompok 1. Iya. Oh, yang ini ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nur Hayati, Deden Yuliadin, dan Ida Parida akan mencoba untuk menyampaikan tentang materi pertama, yaitu pedoman peningkatan kinerja organisasi. Unsur-unsur atau pokok-pokok bahasan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja organisasi di sini yaitu kami membahas tentang standar pelayanan publik, survei kepuasan pelanggan, sistem manajemen dan pengelolaan sumber daya. Adapun ini
Unsur-unsurnya terdiri dari standar pelayanan publik itu sendiri, kemudian penyelenggara yang melaksanakan, dan masyarakat. Oke, lewat. Kemudian dilatar belakangi oleh tuntutan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan, kemudian untuk memberikan pemahaman atau persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat, dan pihak terkait, dan diperlukannya ada standar pelayanan di tiap penyelenggaraan pelayanan. Tersebut adalah seperti tercantum dalam slide ini. Kemudian sasarannya yaitu setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menetapkan standar pelayanan publik dengan baik dan terdiri dari penyusunan rancangan, pembahasan rancangan, penetapan, kemudian penerapan daripada standar pelayanan. Kedua yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi yaitu perlunya melakukan survei kepuasan masyarakat atau kami membahas bahwa dengan masyarakat sendiri sebagai kepuasan masyarakat sebagai nilai kinerja pelayanan pada kepuasan masyarakat. Pertama yaitu tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis hasil pakan, bagian yang selanjutnya daripada peningkatan kinerja organisasi. Sumber daya manusia sendiri di sini tingkatannya yang harus ditingkatkan. Yang pertama dengan tahapan membangun komitmen pelayanan, kemudian mengenali pengguna pelayanan, kemudian melakukan dengan tahapan yaitu membuat instrumen monitoring dan evaluasinya itu sendiri, menyusun jadwal monitoring dan evaluasi, kemudian melaksanakan monitoring dan evaluasi, mengolah data dan informasi. Hasilnya kita rekomendasikan ke pelayanan yang terdiri dari penerapan pelayanan berbasis elektronik atau digital, kemudian kerja dan pelayanan, yang terakhir yaitu mengatur tentang fasilitas daripada pelayanan itu sendiri. Tahapan dari peningkatan kinerja selanjutnya setelah tahapan-tahapan yang tadi disebutkan yaitu supaya berkesinambungan harus dilakukan perbaikan sistem pelayanan yang mendukung dari sarana petani. Seperti saat terima kasih. Ya, oke. Tutup ya, stop screen. Plus buat kelompok 2.1 ya. Bagaimana yang di-share oleh Bu Neni sudah siap belum? Kepada siapa? Sudah, Pak. Oke, silakan. Ada kelompok, Pak, saya share. Ya, silakan. Ada yang buka, bantu, silakan. Bisa diperquick. Ya, saya sudah share ke kelompok, Pak. Kelompok 2. Iya. Kelompok besar, kelompok 2. Coba, ada yang bisa harus di-download dulu ya. Kalau itu lama, kelompok 2.2 aja coba. Silakan, 2.2. Videonya. Alhamdulillah. Kemana filmnya hilang? Hilang kemana ini? Ke desktop. Halo, Bu Siti kemana? Iya, Bu Siti kemana ini? Filmnya kok ke desktop nih? Bu Siti suaranya juga hilang. Halo, Bu Siti. Ini kendala jaringan apa ya? Halo. Sudah ada yang ya. Atau untuk mempersingkat waktu saya stop dulu nih, Pak. Ya. Ya, boleh. Ini stop dulu nih yang ini. Stop screen dulu. Suaranya nggak muncul. Bu Siti. Nah, silakan yang siap dulu lah. Ya.
Di sini saya akan baru ini. Silakan dipercepat aja, ya. Ya, saya akan di sini tadi sudah ya ada 4 kondisi dan tantangan pembangunan di tahun 2022 berdasarkan Renstra DPM TSP Kota Cirebon 2018-2023. Next. Ini inovasi untuk peningkatan kinerja, mewujudkan visi kedua DPM TSP Kota Cirebon, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif melalui pengembangan aplikasi PTSP online dengan penambahan fitur, pengembangan culture untuk laporan perkembangan penanam modal. Next, Budin. Di sini anggaran biaya yang ditetapkan untuk proses kegiatan tersebut sejumlah Rp5.330.000 yang merupakan biaya sharing dari anggaran bidang dan juga secara mandiri. Next. Di sini sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembuatan fitur tersebut dibutuhkan 2 buah PC komputer, 1 buah printer untuk pembuatan buku panduan dalam penggunaan fitur tersebut, 1 buah kamera untuk dokumentasi dan komunikasi serta ATK. Next. Metode yang digunakan adalah secara umum pengumpulan data dan informasi terkait produk yang akan dirilis, di mana produk tersebut sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha atau pengusaha yang ada di Kota Cirebon. Secara teknis, metode kerja yang digunakan adalah digitalisasi laporan perkembangan penanaman modal yang merujuk pada PTSP online yang sudah ditetapkan dan berjalan. Next. Selanjutnya ini adalah strategi kerjasama dengan membuat jejaring kerja. Di sini jejaring kerja ada internal dan juga eksternal. Jejaring kerja eksternal yang kita libatkan adalah DKIS, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, DLH, DPUTR, DPRKP, Pariwisata, Dinas. Next. Di sini untuk pengembangan strategi manajemen resiko dalam pengembangan inovasi yang diterapkan, kita menggunakan konsep triangle dari manajemen resiko, di mana di situ diperlukan komitmen dari pimpinan dalam memberikan contoh nyata atau sebagai role model kepada karyawan yang berada di bawahnya. Next. Selanjutnya, yang sangat dibutuhkan adalah perubahan dari nilai atau perubahan pola pikir dari karyawan yang ada di bawahnya, supaya mereka tahu, sadar, mampu, dan mau. Next. Di situ, untuk pengembangannya, kita melalui 2 tahapan, ada peningkatan pengetahuan dan ada juga peningkatan kesadaran dan kemampuan para staf. Yang dilakukan oleh pimpinan di atasnya untuk peningkatan kesadaran dan kemampuan melalui pemberian contoh, penerapan disiplin, dan pemberian reward dan punishment. Apa punishment? Baru-baru ini di tahun 2021 kami satu-satunya dinas atau OPD yang mewakili Kota Cirebon dalam zona integritas tingkat nasional. Next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apolos. Bu Nur, ini tanda-tanda kalau calon pemimpin itu harus punya ciri khas, yaitu tadi next. Next. Jadi harus punya asisten. Ya, begitu. Ya. Cuma lucunya begini, hati-hati. Begitu kita yang presentasi,
kita yang memindahkan, kita ikut bilang next, padahal kita sendiri. Hati-hati itu ya. Iya, Pak. Hati-hati. Aduh, biasa sama asisten, pas sendiri juga ikut-ikutan. Next gitu ya. Oke, silakan kelompok yang berikutnya tadi. Ya, Pak. Kami akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pedoman kerjasama dan kelembagaan. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 2.2 yang beranggotakan Alma Wiranta SH MSI sebagai Kabag Hukum dan HAM Setdam sebagai Kabid Kepariwisataan Disputper Kota Bandung, Kabid Tata Lingkungan Dito Eko Saputro SEMM Kota Tegal. Pengelolaan kelembagaan merupakan suatu yang harus direncanakan dengan baik. Jejaring kerja yang baik dan saling berkomunikasi akan mampu menghasilkan kinerja yang baik untuk mewujudkan program kerja yang sudah direncanakan dengan matang. Stakeholder yang berkepentingan, baik perorangan maupun organisasi lainnya, yang memiliki pengaruh terhadap aksi perubahan. Stakeholder dibagi menjadi dua. Yang pertama, stakeholder internal, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Subkoordinata, Staf Bidang Kepariwisataan, yaitu Asosiasi atau Kelembagaan Pariwisata. Pertama, PHRI, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia. PHRI adalah organisasi yang berorientasi rangka ikut serta melakukan Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies, merupakan perusahaan perjalanan Indonesia. 3. Riung Priangan, merupakan organisasi Putri merupakan asosiasi tempat rekreasi di Indonesia yang berusaha mengembangkan tempat rekreasi atau objek wisata. 5. Bumi Melati Kota Bandung. Bumi Melati merupakan organisasi yang menaungi hotel bintang 1 dan bintang. Stakeholder eksternal ini berperan sebagai tim penerapan aplikasi. Adapun rincian tugas pengelolaan tim antara lain sebagai coach, mentor, project leader, tim pembuatan aplikasi, tim penerapan aplikasi, serta tim administrasi dan pelaporan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Iya. Applause buat kelompok 2.1. Ini dengan pembagian 3 kelompok, Bu Nur kayaknya sudah terjadi pembauran ya kelompok induknya ya. Ya, betul Pak. Iya, bagus ya. Dan di sini kayaknya dia yang barusan nyewa juru bicara kayaknya dampingin ya. Betul, kayaknya gadis itu yang ngomong, gadis Pak. Izin Pak WI sebenarnya ada juga. Pariwisata teh atuh Bu. Mojang Pak. Ya, Mojang pariwisata Pak. Iya. Dulu ada anekdot di Parda, apa coba di Parda? Dinas Pemasaran Dara-Dara. Oke. Saya baru nanya itu suara siapa, tapi saya barusan. Ya, saya juga. Wah, hebat banyak duitnya kelompok ini. Berarti Pak Bambang udah hafal ya suara kita semua ya. Oh, iya. Pak, memanfaatkan yang ada, Ya. Pak. Bagus. Di kelompok sub 2 ada 2 video juga Pak WI. Ya. Jadi yang pertama Pak Edo tuh suaranya iya, mantap ngebas gitu suaranya. Silakan kalau begini. Karena share video itu mau ke masing-masing WA sehingga saya bingung ini ya. Ada yang double, ada ini. Nah, tolong nanti dikirimnya ke Bu Nur semuanya ya yang tugas videonya itu baik yang hari ketiga sama keempat. Nanti Bu Nur ke saya jadi saya mudah kelihatan ada yang sudah masuk, ada yang belum ya. Oke. Silakan yang berikutnya. Pak WI. Ya. Satu lagi Pak Alma bikin 2 ini sebetulnya izin. Ini juga kalau tidak terlalu panjang bisa Pak Mas share bisa nggak? Kalau bisa, kalau enggak sih nggak apa-apa. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, izinkan saya Almawi Ranta dari kelompok 2 sub 2 bersama dengan Bapak Edward Parlindungan, Ibu Siti Hodijah, dan Bapak Junianto Eko Purnomo akan menyampaikan materi agenda 3 manajemen kinerja dengan judul Pedoman Kerjasama Kelembagaan. Diloncat-loncat aja ya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya memulai tentang pedoman kerjasama kelembagaan, bahwa suatu organisasi atau lembaga yang melakukan kerjasama mempunyai unsur-unsur perpaduan yang merupakan suatu kerangka hubungan yang terstruktur, yang di dalamnya berisi kewenangan, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi dari lembaga. Dan secara teoretik, bahwa dalam birokrasi pemerintahan ada 3 fungsi utama, yaitu Sekretariat Daerah Kota Bogor. Saya memfokuskan kepada rangkaian kegiatan organisatoran atau regulation function. Baik, kita akan melihat dalam hal kerjasama antar lembaga, ini ada beberapa kebijakan pengaturan yang diartikan di luar negeri tentang kerjasama daerah Kota Bogor. Ini kita adalah sebagai berikut. Bisa loncat, ditarik gitu aja. Yang merujuk kepada peraturan wajib efektif dan efisien. Ini keandalan terkait dengan produk hukum daerah, terkait dengan pengelolaan lembaran yang dimasuk dengan lembaran daerah dan berita daerah dan per JDIH, yaitu hukum, bantuan hukum dan pelaporan HAM, serta evaluasi dokumentasi dan informasi hukum yang dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematik agar kerugian dapat dihindari atau diminimalisir. Dihadapkan pada risiko pelaporan ke Ombudsman, Komisi Informasi Publik tentang adanya maladministrasi jika pelayanan itu tidak sampai kepada masyarakat. Berisi hal-hal terkait dengan prosedur untuk pelaksanaan kegiatan penyampaian informasi. Oleh karenanya, untuk penyebaran informasi yang terprogram melalui website, melalui web medsos, dan beberapa kerjasama dengan lembaga lainnya yang menggunakan media digitalisasi pada tahun 2022 ini tentang mitigasi pelaksanaan tugas bagian hukum dan HAM. Ada 2 hal yang memang akan menjadi fokus di dalam substansi. Yang pertama adalah bahwa unit kerja di Sekretariat Daerah untuk membangun budaya risiko melalui sistem berbasis digital, yaitu perlu pengaturan di dalam standar operating procedure yang nanti akan dituangkan di dalam perwali, yaitu mengenai tanggung jawab pimpinan dan komitmen terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan para pihak yang secara langsung dan langkah-langkah untuk menentukan keberhasilan akan terukur dari pelaksanaan tupoksi bagian hukum dan HAM. Ini bisa kita lihat, saya semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai perubahan organisasi di institusi kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu sekalian, penyampaian presentasi dari kelompok 2 sub 2 terkait dengan pedoman kerjasama kelembagaan. Sebelum saya akhiri, semoga apa yang menjadi penyampaian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, apabila dalam... Wah, aplaus. Demikian, Pak. Itu suara siapa yang barusan? Izin, Pak. Suaranya siapa tuh? Pak. Pak Alma, Pak. Beda ya. Bisa merdu, Pak, Anda seperti stafnya Pak Edo, Pak.
Berarti ini grup kelompok 2.2 dua produk ya? Iya, Pak. Ya. Bikin dua, Pak. Luar biasa. Yang Kalau yang Pak Edo itu langsung rencana aksi perubahan tadi. Siap. Ya. Sudah jadi dia. Oke, silakan kelompok 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 2.3 untuk menyampaikan tugas agenda 3 hari keempat pedoman membangun budaya organisasi. Ya, inilah anggota kelompok 2.3 yaitu Ibu Rahmawati Neni Triatni dari Kota Cirebon, Bapak Hadianto Purnama dari Kabupaten Purwakarta, dan saya Dina Ayulinda dari Kota Cimahi. Baiklah Bapak Ibu, berawal dari tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap transparansi birokrasi dan juga semakin mengembukannya reformasi birokrasi yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari KKN. Untuk itu perlu dikembangkan budaya organisasi. Nah, berikut ini adalah skema budaya organisasi yang terlihat bahwa itu sangat diperkuat oleh perilaku pimpinan dan sangat mempengaruhi perilaku individu di dalam kelompok-kelompok tersebut. Dan ini menjadi dasar praktek-praktek organisasi. Grand design dari reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Bisa diloncat-loncat ya. Reformasi birokrasi. Dasar dari perubahan perilaku desain reformasi birokrasi adalah penegakan hukum, manajemen pengetahuan, tata laksana Udah ada yang adan ya di situ. dari organisasi. Oh iya Pak, bocor. Berubah. Area pertama yaitu pola pikir dan budaya kerja, di mana hasil yang diharapkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Area yang kedua, pelayanan publik. Pelayanan meningkatnya netral, kompeten, tinggi, dan kondu organisasi. Nilai organisasi. Yang pertama mulai dari perencanaan, kedua mengidentifikasi nilai-nilai, ketiga mengidentifikasi area sensitif, keempat menetapkan perilaku utama, dan kelima merumuskan bagaimana mengukur perilaku utama. Nah, yang selanjutnya yaitu kerangka kerja manajemen risiko di organisasi. Tadi ada yang kesamaan. Di mana kepemimpinan dan di mana proses pemantauan dan teknis organisasi pemerintahan yaitu harus memiliki pemilik risiko. Oh iya, sama ini itu juga. Pemilik risiko itu harus terus manfaat dan pikir dan perilaku hal yang tadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Plus buat 2.3. Jadi kalau Bu Nur itu backgroundnya suara burung, kalau ini tadi suara adzan. Nah, ya pas di bulan Ramadan. Nah, nggak apa-apa ya. Namanya juga pembelajaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi mohon ya share videonya ke Bu Nur biar Bu Nur satu pintu ke saya. Dari beberapa tayangan ada kesamaan ya, hanya beda penyajian begitu. Terus tadi Pak Edo juga PowerPoint, jadi jangan rinci ya Pak Edo, singkat aja di dalam PowerPoint. Dan yang sudah mempergunakan pakai diagram, skema, bagan alir gitu, struktur itu bagus ya, lebih menarik ya. Termasuk dengan format-format gitu ya, tabel hurufnya besar-besar. Nah, saya ingatkan juga di Pak Edo tadi manfaat bisa internal eksternal, dampak juga sama internal eksternal dan penyebab ya, internal eksternal. Nah, kemudian tadi ada bagaimana antisipasi jangan sampai gagal ya kalau Pak Edo itu di dalam Bintek. Kalau yang kedua Pak Dianto itu dalam gagal lelang misalnya ya, baru samplingnya. Jadi diantisipasi ya. Bahwa manajemen risiko itu antisipasi ya, siklus penganggaran dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan terus ya, siklusnya demikian. Jadi ada input, proses, output, outcome, benefit dan impact ya.
Nah, ini juga kelompok 21 tadi benchmarking jauh dan itu juga komprehensif ya. Karena di situ ada indikator kinerja pelaksanaan anggaran ya. Termasuk juga solusinya ataupun rekomendasi. Nah, kalau kelompok 2.2 ini lebih kepada contoh kasus SPIP di Dinas Pertanian ya, Purwakarta. Itu juga dilengkapi dengan RTP-nya. Nah, kalau di Cirebon tadi sampling individu, ini PTSP, kembangin, kocir. Wah, jangan sampai kocar-kacir. Ya. Yang 2.1 ini SPM aplikasi, di situ juga ada perbaikan. POK 2 ini pedoman kerjasama ya. Di dalamnya ada Budpar yang sudah hampir jadi rancangan aksi perubahannya nih. Kemudian manajemen resiko di Bogor ya, di Bogor. Nah, itu dan yang 2.3 juga tadi ada kesamaan dari aspek peninjauan manajemen resiko. Baik, Bapak Ibu semua, kita sekali lagi aplaus buat semuanya ya. Luar biasa. Sebelum berakhir saya akan coba share screen berkaitan dengan kelanjutan agenda ini nanti ketemu Bapak Ibu di klasikal. Coba saya lihat. Oh, ini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya coba, ini udah kelihatan belum? Sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ini saya coba perbesar. Nah, ini. Jadi agenda ketiga kita ini bagian yang tidak terpisahkan dari agenda secara keseluruhan, itu nanti masuk kepada agenda 4 ya, aktualisasi ya. Ini sudah kita coba lalui. Ini materi-materinya ya. Tadi terakhir berkaitan dengan pedoman ya. Sebelumnya adalah manajemen keuangan dan manajemen risiko. Ini juga sudah dilalui ya, udah ada sharing antar individu maupun antar kelompok. Nah, bahkan nanti pada saat klasikal itu semuanya disatukan ya, tapi pengampunya 1 orang, 40 peserta, pengampunya 1 bergantian. Untuk agenda 1 orang, agenda 2 1 orang, agenda 3 1 orang yang mengampu, dan di situ akan terjadi lintas ya, lintas antar kelompok ya, karena kita ada 4 kelompok begitu ya. Nah, itu akan lebih komprehensif sharingnya ya. Nah, ini kelompok dari mulai kelompok mata pelatihan inti ya, kemudian kelompok mata pelatihan dasar dan kelompok mata pelatihan pilihan. Nah, untuk kelompok mata pelatihan pilihan ini akan dievaluasi di seminar. Apakah Bapak Ibu berkaitan dengan digitalisasi, tadi ada aplikasi, apakah dengan pengadaan barang jasa, nah ini tadi disebut-sebut ya, jangan sampai gagal, atau dengan pilihan mata pilihan yang lainnya. Nah, kemudian ini juga sudah dilalui ya prosesnya dari mandiri, e-learning sampai saat ini ya. Baru nanti Bapak Ibu akan masuk ke klasikal ya, sebagai bahan masukan dalam perancangan aksi perubahan. Nah, ini belajar mandirinya sudah dilalui tadi dengan tugas individu, tugas kelompok, sudah sharing ya. Ada juga benchmarking ke tempat yang lain ya. Kemudian jangan lupa ada pelatihan dasar bagaimana menjadi smart governance ya. Itu Bapak Ibu sudah mencoba di dalamnya supaya ada indikator poin-poin untuk pelaksanaannya supaya lebih tertib ya, lebih tertib. Nah, ini materi penunjang. Silakan Bapak Ibu tadi ada di aplikasi, di sistem, di barang jasa dan lain sebagainya ya. Nah, ini tugas individu kelompok tadi sudah dicoba dipresentasikan. Nah, nanti dalam klasikal ya, itu nanti bagaimana Bapak Ibu mengadministrasikan, mengkomunikasikan ya. Jadi di situ akan dicoba cara memimpin rapat ya dan lain sebagainya. Jadi simulasi sehingga Bapak Ibu tidak kaget walaupun sudah punya pengalaman ya di dalam PKP sebelumnya ya, sebelumnya. Itu tinggal dikembangkan saja. Jadi ini sudah lewat 4 hari ya. Kemudian ini juga sudah kita lalui ya 4 hari. Kemudian nanti Bapak Ibu masuk di klasikal
Jadi datang, wah kita bisa ketemuan nih di Jatinangor ya. Nah, ini bagaimana proses klasikal ya, dari mulai menemukan gagasan menjadi taking ownership. Tadi gagasan masing-masing bapak ibu dikomunikasikan sama pimpinan sama calon tim efektif ya. Ada yang memanfaatkan teknologi digital yang juga sudah dimulai ya. Kemudian juga pemanfaatan sumber daya yang ada dan juga mengantisipasi risiko ya yang kemungkinan timbul, dan juga bagaimana melakukan komunikasi dengan stakeholder tadi ya, jejaring ya, hubungan ya antar lembaga ya, termasuk di dalamnya adalah promosi ya, promosi. Nah, ini kegiatannya ya, ini pun sudah saya share ya, bagaimana yang Bapak Ibu sudah dapatkan itu akan di-refresh ya, akan didiskusikan ya. Nah, kalau ini suara adzan betul sudah masuk juga ya Bu ya? Bapak Ibu, halo? Ya, ada Pak. Ah ya ya. Karena jadwal kita jam 12, kita lanjut saja. Ini juga hari keduanya, nanti Bapak Ibu lebih langsung berhadapan dengan fasilitator termasuk dengan peserta yang lainnya. Kemudian hari kedua demikian sama untuk pendalaman agenda 1, 2, dan 3 ya. Hari keempat juga demikian. Nah, itu nanti ada role play ya, bagaimana berbagi peran ya. Bapak Ibu berbagi tugas untuk melakukan apa yang dialami dari mulai agenda 1 maupun agenda 3 dan 4. Nah, ini kita setback keterkaitan antar agenda ya, ini termasuk keterkaitan mata pelajaran, kecuali ini nanti ada studi lapangan, yaitu juga sebagai benchmarking yang langsung ada kemungkinan ke lapangan ini. Kalau nggak salah ke Surabaya atau Malang ini pada saat rapatnya itu, tapi masih belum ditetapkan, atau ke DKI ya. DKI Jakarta ini ada beberapa lokasi pilihan, atau ke Jawa Tengah Purwokerto kalau nggak salah ya, yang sudah nilai indikator kinerjanya baik ya. Kalau PKP kemarin itu pakai Zoom, kalau ini ada kemungkinan datang ya langsung ke lokasi, ke lokus. Nah, ini bagaimana keterkaitan akuntabilitas yang sudah kita bahas bersama-sama ya. Kemudian manajemen kinerja juga sama keterkaitannya. Kemudian standar kinerja pelayanan, organisasi digital, dilanjutkan juga dengan hubungan antar kelembagaan ya, ini juga sudah kita coba simulasikan, dan akhirnya manajemen keuangan kemarin termasuk manajemen risiko ya, ini juga sudah kita coba simulasikan. Nah, kesemuanya itu sudah dirangkum, sudah dievaluasi, sudah dipresentasikan. Tadi saya sudah juga memberikan komen ya. Itu beberapa hal Bapak Ibu yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup nanti doa ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, hanya saya ingatkan tadi share videonya ke Ibu Nur, biar Ibu Nur nanti lewat saya ya Bu ya, satu pintu. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan agenda kita, agenda 3 ini, Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Halo? Cukup, Pak. Ya, baik. Kalau sudah cukup, saya aturkan terima kasih atas kerjasama yang baik ya selama bersama dengan saya. Saya juga mohon maaf apabila ada kehilapan maupun kekurangan ya dalam memfasilitasi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga sudah banyak pengalaman yang saya amati di sini. Hanya di sinilah harus dilalui saja ya mekanismenya. Insya Allah Bapak Ibu tetap jaga kondisi ya, istirahat cukup ya. Kemudian kerjasama yang sudah baik dengan kelompok juga diteruskan nanti antar kelompok. Jadi ada 4 kelompok masuk, keluar semuanya, jangan sampai ada yang ditunda, apalagi nanti jangan tidak lulus ya. Saya lihat kalau dari potensi Bapak ini di kelompok 2 ini, insya Allah mudah-mudahan ini semuanya lulus ya. Amin. 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 Oke, silakan ditutup doanya. Pak Deden.
Baik, terima kasih Pak WI. Alhamdulillah pada pertemuan agenda ketiga ini berjalan lancar dan sebagai bentuk rasa syukur kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nur yang juga sudah memfasilitasi teman-teman ya pembagian kelompok dan sebagainya. Sami-sami Pak. Siap. Tolong nanti saya tunggu ya. Saya mau edit, akan saya upload lagi ya di file YouTube. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Ya, sama-sama. Gantos, Bu Nur. Ya, mangga Pak.